Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Eka Ade Aprilia dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Di video kali ini, saya akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah. Apa itu manajemen berbasis sekolah? Manajemen berbasis sekolah bisa juga disebut dengan MBS, adalah suatu konsep manajemen pendidikan yang memberikan otonomi penuh kepada sekolah untuk mengelola sumber daya dan memajukan kualitas pendidikan. Adapun beberapa materi pokok tentang manajemen berbasis sekolah yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, konsep dasar. Konsep dasar manajemen berbasis sekolah dibagi menjadi 3. 1. Otonomi sekolah. Sekolah diberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sekolah. Yang ketiga, kemandirian sekolah. Sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan dan kemajuan pendidikan. Materi pokok yang kedua. Materi pokok yang kedua itu prinsip-prinsip MBS. Nah, prinsip-prinsip MBS ini ada 4. 1. Desentralisasi. Desentralisasi itu pengambilan keputusan dilakukan di tingkat sekolah. 2. Akuntabilitas. Sekolah bertanggung jawab atas hasil pendidikan. Ketiga, transparansi. Proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya dilakukan secara terbuka. Dan yang terakhir, partisipasi. Masyarakat dan stakeholder dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Materi pokok yang ketiga yaitu tentang komponen MBS. Di dalam komponen MBS itu ada perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Nah, perencanaan, sekolah membuat rencana strategi dan operasional. Pengorganisasian, sekolah mengatur struktur organisasi dan tugas. Pengawasan, sekolah memantau dan mengevaluasi kinerja. Sedangkan pengambilan keputusan, sekolah mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi. Materi pokok yang keempat, manfaat MBS. MBS memiliki manfaat. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga sekolah dapat menyesuaikan program pendidikan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Sekolah dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, meningkatkan akuntabilitas. Sekolah bertanggung jawab atas hasil pendidikan. Selanjutnya, ada tantangan MBS. Tantangan MBS ini adalah materi pokok yang kelima, yang di dalamnya ada beberapa tantangan. 1. Keterbatasan sumber daya. Sekolah memerlukan sumber daya yang memadai karena letaknya yang terpencil atau jauh dari pemukiman warga. Yang kedua, keterbatasan kapasitas. Sekolah memerlukan kemampuan manajemen yang baik. Ketiga, keterbatasan infrastruktur. Sekolah memerlukan infrastruktur yang memadai. Dan yang terakhir, keterbatasan komunikasi. Sekolah memerlukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat karena letaknya yang jauh dari pemukiman warga. Materi pokok yang terakhir yaitu implementasi MBS di Indonesia. Implementasi MBS di Indonesia berisi tentang peraturan-peraturan. Peraturan 1, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang berisi mengatur tentang standar nasional pendidikan. Peraturan 2, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 yang berisi mengatur tentang manajemen berbasis sekolah. Peraturan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Nah, mungkin itu saja sedikit pembahasan tentang manajemen berbasis sekolah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, semoga dapat dipahami serta dapat dimengerti. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you next time.